Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum saya membahas materi mengajar, perkenalkan nama saya Nur Hasanah, Eskom Mkom. Saya adalah salah satu dosen tetap program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Pada program studi Teknik Informatika ini, saya mengampu beberapa mata kuliah yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu salah satunya adalah mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan secara lebih spesifik mengenai mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1. Mata kuliah Algoritma Pemrograman 1 ini merupakan mata kuliah wajib di mana yang harus ditempuh mahasiswa pada semester 1 dengan bobot sebesar 3 SKS. Dan jumlah pertemuannya sebanyak 21 pertemuan selama 1 semester. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi S1 Teknik Informatika yang membahas tentang pengantar algoritma, dasar-dasar algoritma, tipe data, ekspresi, operator, array, dan juga pengambilan keputusan serta materi lainnya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Algoritma 1 ini, setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu membuat aplikasi sederhana dengan menerapkan konsep algoritma dan logika berpikir komputer. Cara merancang dan menganalisis masalah yang kemudian dipecahkan dengan menggunakan komputer menggunakan algoritma dan pemrograman yang terstruktur. Selain itu, diharapkan mahasiswa dapat memahami pilar konsep algoritma dalam menyelesaikan masalah dan dapat menggunakan pilar konsep algoritma dalam menganalisis masalah dan mengaplikasikannya pada pemrograman, yang nantinya akan dilanjutkan pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2 dan Struktur Data. Selanjutnya, terkait sistem pembelajaran yang saya gunakan selama mengampu mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1, yaitu blended learning, atau perkuliahan yang dilaksanakan dengan tatap muka, secara luring, dan perkuliahan yang dilakukan secara tatap maya atau daring, di mana kegiatan pembelajaran baik luring maupun daring dilakukan sesuai jadwal yang tertera pada kalender akademik. Kemudian, terkait mengenai metode pembelajaran yang saya gunakan selama proses perkuliahan ini terdiri dari beberapa metode. Yang pertama adalah ketika luring di kelas. Yang pertama menerangkan, kemudian berdiskusi, tanya jawab, yang terakhir adalah latihan. Selanjutnya metode pembelajaran yang saya gunakan selama proses perkuliahan daring yaitu dengan berinteraksi kepada mahasiswa melalui Learning Management System atau yang dikenal dengan LMS yang dapat diakses di laman mentari.unpam.ac.id. Selanjutnya penilaian, di mana sistem penilaian yang saya gunakan dalam mengampu mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1 terbagi menjadi 4. Yang pertama kehadiran, yang kedua adalah tugas dan keaktifan, yang ketiga UTS, dan keempat adalah UAS. Baik, untuk selanjutnya saya akan menampilkan video mengajar pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1 untuk pertemuan 12, yaitu saya akan membahas materinya tentang array. Selamat menyaksikan. Elemen yang tersusun yang dimana semuanya itu adalah memiliki tipe data yang sama, ya, dimana kalau memang tipe datanya integer semua. Kemudian karena bisa lihat bahwa ada beberapa sifat yang dimiliki oleh sebuah array itu adalah sekelompok lokasi memori yang mempunyai tipe data yang sama dan menggunakan nama yang sama. Kalau memang di sini adalah kelas TPLE 024 dengan tipe datanya adalah manusia, berarti semuanya yang berada pada kelas ini adalah manusia. Boleh dia kami masuk karena tipe datanya adalah hewan, ya, berarti untuk array itu adalah sekelompok elemen memori yang memang tipe datanya sama dengan namanya juga sama. Kelompok variabel dapat menggunakan nama yang sama. Scroll, ya, nanti bisa dibaca kemudian scroll, ya. Seperti yang sudah dikatakan di atas bahwa elemen-elemen di atas mempunyai susunan tertentu, di mana susunan tersebut bisa berupa 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi. Ya, pekan ini berarti saya jelaskan 1 dimensi, minggu depan dengan 2 dimensi karena dilakukan di UAS. Scroll, ya.
Stop. Ya. Dimana di sini dalam pemberian nama pada sebuah array, dimana menggunakan huruf, angka, dan garis bawah, tetapi tidak bisa menggunakan hanya satu angka. Scroll. Kalau kita bisa lihat di sini, bisa dilihat semua dalam array mempunyai nama yang sama, itu adalah A. Scroll. Ya. Dengan posisi penomorannya adalah dengan array A, yaitu adalah dengan indeks. Ya. Array ini dengan dimana dia penomorannya adalah dengan kurung kotak. Array satu dimensi atau biasa disebut dengan vektor karena mempunyai satu arah, di mana dapat digunakan untuk semua atau berbagai macam keperluan. Scroll. Kalau memang urutannya adalah seperti ini disebut juga dengan list. Ya, dimana berarti namanya ini adalah sebuah nama list, dimana semua tipe datanya adalah apa? Misal semua tipe datanya adalah manusia, adalah berarti untuk nama apa? Bisa karakter. Berarti semua tipe datanya adalah karakter, ini adalah list. Oke? Jika penomorannya adalah 0 yang di bawah, itu adalah bersifat tumbuhan atau stack kamu dapatkan nanti di struktur data. Ya, scroll. Deklarasi array, di mana untuk mendeklarasikan sebuah array satu dimensi, di mana kalau memang kita bisa contoh, adapun bentuk umumnya adalah tipe data, kemudian spasi nama array, kemudian jumlah elemen array tersebut. Contohnya adalah integer. Makanya di pertemuan kedua kita sudah membahas tipe data. Kita harus mengetahui berapa jumlah byte daripada setiap tipe data tersebut. Integer, nilai, kemudian berapa jumlah elemennya. Berarti di sini kita punya array sebanyak 5 buah elemen dengan tipe data integer dan nama arraynya adalah nilai. Scroll. Ya, atau bisa juga pendeklarasian array satu dimensi ini langsung kita deklarasikan disertai dengan isi atau inisialisasi array, di mana integer nilai A 5 sebanyak 5, di mana nilainya sudah diketahui sebelumnya. Ya, sehingga kita tinggal panggil array berapa yang mau kita tampilkan. Scroll. Oke, lanjut langsung. Oke, ya. Oke, sekarang yang coba kita buat adalah algoritma perhitungan array, di mana alamat-alamat array pada satu dimensi, di mana untuk mengetahui besarnya alamat-alamat yang dimiliki oleh setiap elemen array, maka bisa kita gunakan perintah seperti di bawah ini. Contoh, integer A5 berarti kita punya berapa elemen? 5. Dengan tipe datanya adalah tipe datanya adalah integer. Integer berapa byte? Berapa byte integer? Berapa byte? Integer 4. Ya, sehingga lihat, benar nggak 4? Karena kamu boleh dibuktikan dengan program. Kamu coba buat programnya nanti, ya. Dimana jika, ya, berarti kita punya integer sebanyak 5, printf artinya cetak layar. Berarti kita akan mencetak nilai daripada %x. %x ini adalah kita menampilkan adalah nilai hexa. Dan yang kita tampilkan adalah lihat reference, sebuah alamat memori. Di mana kalau memang kita bisa tampilkan sebanyak 5 buah elemen, sehingga di sini adalah tampilannya adalah setiap PC berbeda karena yang kita tampilkan adalah alamat memori daripada suatu nilai. Ya, jadi setiap PC karena dia punya prosesor yang berbeda. Jadi kalau memang kita buat sekarang di sini adalah berapa tampilannya? 28FF0C, kemudian 28FF0 10 ya. 10 kita akan buktikan nanti. FF1 4, kemudian 28FF1 8, 28FF1C. Kenapa kok bisa C? Karena ini adalah hexa. Kamu sudah belajar semester ini adalah tentang logika informatika, di mana kamu sudah membahas biner, hexa, oktal, desimal. Ya, nilai hexa berapa? 0, 1, 2, 4, 5, 7, 9. 10-nya berapa? A, B, C, kemudian D, E, ada lagi? Ada ya, karena dia kelipatan 16. Ya, kalau oktal 8, desimal 10, biner 2. Scroll. Nah, sekarang, oke. Dengan dituliskannya integer A5, maka akan terbentuk ilustrasinya adalah ini, kita punya ilustrasinya. Ya, berarti sebanyak 5 buah elemen array, di mana masing-masingnya ada indeks 0, 1, 2, 3, dan 4.
4. Scroll. Tanda reference atau tanda dan digunakan untuk menunjukkan posisi atau alamat. Ya, alamat memori di mana berarti posisi atau alamat elemen ke 0 dan seterusnya yang akan kita panggil. Untuk mencetak posisi atau alamat suatu area dapat digunakan perintah %x di mana dia mencetak adalah hexa. Scroll. Oke, scroll. Oke, kita ada contoh. Jumlah elemen array yang ada adalah 5 buah elemen di mana panjang arraynya adalah 5 elemen dikalikan dengan 4 byte. Kenapa 4 byte? Karena tipe-data adalah integer. Ya, sama dengan 20 scroll. Nah, kita akan membahas. Nanti 10 orang yang maju lebih. Contoh. Suatu array dideklarasikan dengan A5. Berarti kalau memang kita bisa lihat, kita contoh ya di sini ya. Contoh. Kita akan jawab di mana diketahui A. Maka tipe datanya integer A5. Ya, dengan alamat A0 berapa? Array tersebut mempunyai tipe datanya integer, ya. Sehingga masing-masing elemen terdiri dari 4 byte. Jika alamat pertamanya adalah 28FF0C. 28FF0C. Berarti di sini berapa jumlah elemen yang terdapat dalam array? Jawab. A. Berapa jumlah elemennya? Jumlah elemen seluruh 5. B. Berapa panjang array dalam satuan byte? Berarti jumlah elemen dikalikan dengan panjang byte per elemen. 5 dikalikan dengan 4. Sama dengan 20 byte per elemen. C. Nah, berapa alamat dari elemen A4? Berarti di indeks ke-4 harusnya nilainya berapa? Ini ya. 0, 1, 2, 3, 4. Kita akan buktikan dengan algoritmanya. Benar nggak posisi indeks 4 adalah 28FF1C? Ya, berarti di sini adalah rumusnya adalah perpindahan. Yang ditanyakan berapa? Ya. Yang ditanya adalah alamat A4. Yang ditanya berapa? 4. Dikurangi dengan indeks pertama atau elemen pertamanya adalah 0. Sama dengan 4. Kemudian 4 elemen dikalikan dengan panjangnya byte per elemen, yaitu adalah integer berapa? 4. Sama dengan 16 byte per elemen. 16 byte. Kita harus tentukan berapa hexa? Berapa hexa 16? F itu 15. Kalau 15 byte sama dengan F hexa 15. Dasar posisinya 0. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kalau memang posisi 15 byte adalah F hexa, berapa posisinya 16 byte? Kalau 16 byte berapa? Itu manual dulu ya. F 5 lalu 1 kali. Dari mana? 0. Berarti 1 0. Terus cara tercepat lagi bagaimana, Bu? 16 yang ditanyakan dibagi dengan berapa? Hexa? 16 bagi 16 berapa? 1. 16 misalnya adalah 0 1 0. Berarti sini berapa? 1 0 hexa. Jadi alamat A4 indeks 4 adalah 28FF0C ditambah dengan 1 0 sama dengan 28FF0C ditambah 1 0. C tambah 0 berapa? C. 0 tambah 1 berapa? 1. F 8 28FF1C. Sama nggak? Sama. Ya, selesai. Ada yang tanyain?
long. Kita lanjut ke contoh kedua. Contoh kedua nih ya. Oke, contoh kedua dengan nilai berbeda. Oke. Saya hapus yang ini ya. Sekarang lihat. Suatu array dideklarasikan dengan A9. Berarti pertanyaan yang pertama adalah berapa jumlah elemen array? 9. Array tersebut mempunyai tipe datanya adalah long integer. Long integer berapa? Lihat di soal. Sehingga masing-masing elemen terdiri dari 8. Berarti di sini diketahui ya, long integer. Dengan variabelnya adalah A sebanyak 9. Ya, kemudian alamat pertamanya adalah BH. Jika 16 FF hexa adalah alamat dari elemen pertama, berarti 16 FF hexa ya. Berapa jumlah elemen yang terdapat dalam array? Berapa? Berapa panjang array satu dimensi tersebut dalam satuan byte? 8. Berarti 9 dikalikan dengan panjang byte-nya adalah 8. Berarti di sini adalah ini 9 elemen ya. Ini berapa? 9 dikali dengan 8 sama dengan 70. Berapa? 9 kali 8 berapa? Baik, elemen. Sehingga kita akan mengetahui berapa alamat dari elemen ke sama dengan berapa? 8. Yang ditanya berapa? 5. Ini ditanya 8 itu adalah jumlah byte per elemen. Berarti perpindahan adalah yang ditanyakan 5 dikurangi dengan elemen pertamanya adalah 0 sama dengan 5 elemen. Kemudian apa lagi? Jumlah kali 8 dikalikan dengan banyaknya byte per elemen adalah 8. Kenapa 8? Karena tipe datanya adalah long integer. Ya, perhatikan daripada soal float berapa? Float berapa byte? Float berapa byte? 4. Double? Double? 8. Double berapa? 8. Kemudian kalau karakter, jangkauan yang sangat amat kecil dari seluruh tipe data. Berapa? 1. Dibaca lagi modul 2 enggak? Ya, baca. Berarti 5 kali 8 berapa? 40 byte. Sekarang 40 byte berapa hexa? 40 dibagi 16 hexa. Berarti berapa? 2 ya? 2 30. 2 sisanya? 8. 8. Jadi alamat berapa? 5 sama dengan 16 FF hexa ditambah dengan 28 hexa sama dengan berapa? 16 FF ditambah dengan 28. F tambah 8 berapa? 23. Kalau kita kembalikan dalam hexa 23 jadi 16. 1 ya? 16 ini berapa? 7. 7. Satunya naik, 7-nya turun. Selalu tambah F tambah 2. F tambah 3 berarti 18. Berarti 18 dibagi 16 adalah 1. Sisanya adalah 2. Satunya naik, 2 turun. 7. 1. Jadinya 1727 hexa. Scroll. Sama? Ada pertanyaan? Jangan apa nanya semuanya, bingung gue semua. 4. Baik. Ya, berapa? 17 kali 4? 28.
17. Salah. 68 Bu. Berapa buat yang 7 berapa? 68. 58. 8. Ya. 68. Berapa 4 yang 7 berapa? 28 kan? 28. Iya. Iya. Berarti 6? 68 byte. Ya. 48 byte. Berapa heksa? Berapa? Dibagi? 16 heksa ya? Berapa? 1, 2, 3, 3 kali 4, 16 kali 4 aja berapa? Nah, berapa? 4 Bu, 4. 68 ya, Mama kapan? Iya. Kayak 68. 4. 4 berapa? 3? 64 ya? 64. Ya. Sisanya adalah 40. 4. Sehingga 4 4. 4 heksa. Nah, hitung sama-sama nih. Berapa? 8 F1C heksa ditambah dengan 44 heksa. Berapa? 8 F1C 44. C tambah 4 berapa? 16. C tambah 4 berapa? C, D, E, F. Ini kalau bagi 0 ada loop nggak? 1 tambah 1 tambah 4 turun? F 8. Sehingga hasilnya adalah 8 F 6. Ini baru RMO. CMO ya. Saya hapus sini ya. Oke. Sekarang CMO. Kolom. Ya. Berarti harus ketahui dulu berapa jumlah elemen tiap kolom. Berapa jumlah elemen setiap kolom? 4. Yang lainnya? 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian pindah. Lihat. Diketahui ada long integer, berarti pada tanya mau long integer atau integer aja. Kita coba float deh. Kita ganti float ya. Float berapa? 4. Float 4 ya. Float 4 berarti pada tanya kita ganti. Kalau tadi adalah long integer 8. Kita ganti adalah 4. Dengan alamat elemen pertamanya adalah 27 FEA heksa. Sekarang boleh yang maju 5 atau 10 orang, di mana yang ditanyakan adalah satu digit yang terakhir. Tetapi dengan not, jika yang terakhir adalah yang ditanyakan 10, dan jika yang terakhirnya adalah 1, yang ditanyakan adalah 11. Ada yang ditanyakan? Masih kurang jelas kan? Ya. Ya. Jadi yang ditanyakan bisa, yang ditanyakan adalah yang kamu adalah 9. Berarti berapa posisi elemen ke-9? Jika tipe datanya adalah float, yaitu adalah 4 byte, ya, dengan jumlah elemen seluruh pertamanya itu adalah 15. Ya. Artinya tidak boleh tanya silakan. Tanyakan, yang masih bingung tanyakan, yuk kita bahas sama. Tanyakan. Iya. Apa? Bingungnya di mana? Di bagian mana? Yuk kita bahas. Ya nanti kan bingung, ya saya bingung tadi. Jangankan jadi juga aja bingung. Dari mana jawabannya? Ya? Bingung di mana? Yang ditanyakan misal. Mana posisi NIM? Berarti misal kita uji berapa? Float ya? Berapa? A? 15. Alamat pertamanya adalah berapa? 27 F A heksa. Berarti nama kamu berapa? Anggapnya 2 gitu ya. Anggapnya 2. Berarti ditanya alamat A 2 berapa? Ya? Paham ya? Mengerti? Oke, jika sudah mengerti, silahkan bisa maju ke depan, bisa menyelesaikan. Boleh 5 orang tapi dengan NIM berbeda. Sama juga nggak apa-apa tapi ya. Dengan ketentuannya adalah nilai. Kalau yang tanyakan berapa? 2. Baris kolom ya. Iya. Yang ditanyakan adalah 2. dikalikan dengan banyaknya elemen setiap kolom. 4. Sama dengan 8. Pindah baris. Berapa baris yang ditanyakan? 3. Ada yang dikalikan tidak? Ada yang dikalikan tidak?
Enggak. Berarti total perpindahan sama dengan 8 tambah 3 sama dengan 11. Berapa nih? 11 elemen dikalikan dengan 4 sama dengan 44. Baik. 44 baik. Berapa heksa? 44 baik berapa heksa? 28. Berapa? C. 2. Ini 2. Ya. 2. Berapa? Yang ditanyakan ingat ya, baris kedua kolom ke-5. Ya, yang diketahui 6 baris 7 kolom. Kamu harus tahu berapa elemen setiap barisnya, berapa elemen setiap kolomnya. Jangan ketukar, jangan kebalik. Kita tutup dulu halaman. Oh iya. Sama-sama. Tanyakan. Yang cewek nanti kita bahas sama